Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu, Waalaikumsalam. ya Rabu tanggal 8 ya, tanggal 8. Kita bertemu lagi di mata kuliah pemrograman web server 2. Melanjutkan dari materi yang kemarin. Kalau materi kemarin kita membahas tentang rekening air. Nanti hari ini kita akan membahas tentang kredit sepeda motor. Ya, kredit sepeda motor. Tadi di grup WhatsApp sudah saya kirimkan 3 file. Yang pertama adalah file montor.sql, yang kedua file montor.php, dan file editmontor.php. Nah, untuk file montor.sql itu adalah tabel, ya, tabel montornya. Nanti silakan Anda lakukan import data, ya, melakukan import data. Jadi teknisnya nanti silakan Anda buka database-nya kemarin, ya, buka database-nya kemarin. Kalau sudah, Anda pilih menu, nanti Anda pilih menu di phpMyAdmin, itu lakukan import data. Contohnya seperti ini, saya share untuk tampilannya. Jadi, nanti seperti ini, Anda pilih di sini dulu database-nya yang kemarin, waktu kita buat, Anda pilih untuk database, kemudian di sini ada menu, di sebelah kanannya itu ada structure, SQL, cari, query, ekspor, impor. Nanti Anda lakukan impor, ya. Anda lakukan Impor impor. Terus kalau udah, nanti di situ ada tombol pilih atau choose file. file. Nanti Anda pilih file. Terus cari file yang tadi, montor.sql. Kalau sudah, nanti klik kirim. Ya, kalau udah klik kirim, nanti secara otomatis nanti akan menambah tabel montor di database yang kemarin sudah kita buat. Untuk database-nya itu kemarin sesuai dengan itu ya, sesuai dengan nama masing-masing kemarin udah dibuat. Jadi ada yang project, ada yang tugas nama mahasiswa. Nah, di sini untuk tabel montor ini terdiri dari beberapa struktur field, yaitu ada nomor faktur, dia sebagai primary key-nya, ya, sebagai primary key-nya. Kemudian tipenya varchar, kemudian untuk panjang inputannya adalah 30, kemudian ada field debitur, tipenya varchar, kemudian ada montor, tipenya varchar, kemudian ada LM angsuran. LM angsuran itu maksudnya adalah lama angsuran, tipenya integer, kemudian ada bunga. Ya, bunga tipenya integer, kemudian ada administrasi, kemudian ada HRG tunai, yaitu harga tunai, tipenya integer, HRG kredit, yaitu maksudnya harga kredit, kemudian ada angsuran, dan ada angsuran satu atau angsuran pertama. Itu angsuran pertama itu pembayaran nanti ketika kita melakukan pembayaran pertama. Gitu. Kemudian eh, kita bahas sekarang untuk programnya ya. Di sini saya sudah buat di sini untuk kredit motornya tampilannya seperti ini. Bisa lihat ya untuk tampilan formnya, Mas Rifki bisa lihat tampilan untuk Ya, share, bisa ya. Oke, kita misalkan di ya. sini nomor fakturnya adalah 11090. Kemudian nama debiturnya misalkan Tafik Lensa, jenis motornya di sini ada pilihannya ada 5, Mega Pro, CBR, R25, Ninja, Fiction. Saya pilih Mega Pro misalkan, lama angsurannya 10, lama angsuran 10, bunganya adalah misalkan 0, bunganya 0, administrasinya 500.000. Ya, jadi di sini untuk saya melakukan pembelian adalah jenis motornya adalah Mega Pro, lama angsurannya adalah 10 bulan di sini. Lama angsurannya 10 bulan, terus bunganya 0%. Bunganya 0%.
Kemudian biaya administrasinya yaitu 500.000. Ya, klik tombol simpan. Ada konfirmasi di sini, terima kasih data sudah tersimpan. Klik OK, maka nanti akan muncul di daftar data di sini. Ada di sini nomor fakturnya 1001090, nama Taufik Kurnialensa. Kemudian untuk motornya namanya Mega Pro, lama angsurannya 10, lama angsurannya 10. Kemudian untuk bunganya adalah 0, bunganya adalah 0. Kemudian untuk biaya administrasinya 500.000 di sini, biaya administrasinya 500.000. Kemudian harga tunainya di sini 25 juta. Ya, harga tunainya 25 juta, harga kreditnya 25 juta. Jadi harga tunai 25 juta, harga kreditnya juga 25 juta. Karena tidak ada bunganya, ya, harga kreditnya tidak ada bunga, maka harganya tetap sesuai dengan harga tunai. Kemudian angsuran per bulannya di situ adalah 2.500.000 karena dari harga 25 juta tadi angsurannya adalah lamanya sebanyak 10 kali. Maka per bulannya nanti saya akan mengansur 2.500.000. Untuk pembayaran pertama di sini 3 juta. 3 juta itu diambil nilai dari angsuran per bulan ditambah biaya administrasi pertama kali. Ya, biaya administrasinya 500.000. Maka pembayaran pertamanya adalah 3 juta. Sekarang kita coba input lagi. Contoh, nama debiturnya misalkan saya samakan, tapi kurang lensa. Untuk jenis motornya saya samakan, Mega Pro. Kemudian lama angsurannya 10. Bunganya saya buat adalah 1%. Ya, 1%. Kemudian administrasinya sama, 500.000. Nah, kita lihat untuk perhitungannya. Terima kasih, data sudah tersimpan. Nah, untuk perhitungannya di sini, rinciannya adalah seperti ini. Nomor 2 ya. Dengan nomor fakturnya adalah 1001091. Nama debiturnya Taufik Kurnialensa, motornya adalah Mega Pro. Lama angsurannya 10, kemudian bunganya 1%, administrasinya 500.000, harga tunainya adalah 25 juta, harga kreditnya di situ karena ada 1%, maka nilainya adalah 25 juta 208.333 rupiah. Untuk aksuran per bulannya nilainya adalah 2.520.833 rupiah. Kemudian untuk pembayaran pertama di situ nilainya adalah nilai angsuran per bulan ditambah dari biaya administrasinya. Terhitung nilainya adalah 3.020.833 rupiah. Seperti itu. Misalkan di sini akan saya rubah untuk poin nomor 2 di sini. Edit, perhatikan pada ketika pointernya di sini saya taruh di edit, lihat posisi di bawah text bar, di situ ada localhost /add tugas main PHP, kemudian edit motor .php, tanda tanya nomor faktur. Nah, nomor faktur ini adalah nama aliasnya, nama alias sebagai acuan kita melakukan pengubahan data, di mana yang diubah itu adalah data record 1001091. Kita klik edit. Nah, di sini kita ubah di sini ya. Jenis motornya misalkan saya ganti bukan Mega Pro tapi misalkan R25. Ya, R25. Kalau udah saya ganti untuk lama angsurannya tetap 10 bulan.
bunganya saya buat 1%, biaya administrasinya 500.000. Kemudian saya simpan. Oke. Nanti di sini ada perubahan data, yaitu untuk motornya jenisnya sekarang R25. Kemudian untuk lama angsurannya adalah 10, bunganya 1 tetap tadi untuk biaya administrasi sama 500.000. Di sini ada harga tunai motor yang berubah ya. Harga tunai motor berubah, eh, harganya 35 juta kalau R25. Untuk harga kreditnya karena ada bunga, totalnya untuk harga kreditnya adalah 35.291.667 rupiah. Untuk angsuran per bulannya 3.529.167 rupiah. Nah, untuk pembayaran pertamanya adalah di sini 4.029.167 rupiah. Seperti itu untuk jalan programnya. Baik, sekarang kita bahas untuk membahas untuk script programnya ya. Kita membahas untuk script programnya. Baik, di sini yang pertama adalah file untuk montor.php. Ya, untuk montor.php, kita lihat untuk tampilan formnya, yaitu mulai dari baris 97 sampai dengan baris ke 144. Ya, 144. Kemudian kita lihat pada baris 97, form action sama dengan montor.php, berarti di sini nanti kode program yang ada di dalam tag form action itu nanti yang akan dieksekusi di file montor.php. Kemudian di sini ada dibuatkan bingkai, ya dibuatkan bingkai tabel di sini. Kemudian pada baris yang pertama di situ ada kolom nomor faktur, kemudian ada kolom input tipe teks, ya ada kolom untuk menampung input tipe teks dengan name-nya adalah nomor faktur. Kemudian ada lagi nama debitur, ada input tipe teks, name-nya adalah debitur. Kemudian ada kolom lagi di sini, yaitu untuk menampung jenis motor. Select name-nya, dia menggunakan select option di sini. Untuk select name-nya saya kasih nama jenis MTR. Ya, jenis MTR. Kemudian untuk option-nya ada Mega Pro, CBR 150, R25, Ninja, sama Fiction. Kemudian pada baris 122 sampai dengan 126, baris untuk menampung inputan lama angsuran dengan input tipe teksnya namanya LM angsuran. Kemudian baris 127 sampai dengan 131 di situ ada input data, nanti ada input tipe teks dengan name-nya adalah bunga. Kemudian ada di baris 132 sampai dengan 136 ada input tipe teks untuk administrasi. Kemudian 137 sampai dengan 142 ada tombol, tipenya submit, kemudian name-nya submit, sama input tipe reset ya. Kemudian pada baris 143 penutupan dari fungsi tabel, dan 144 penutupan dari fungsi tag form-nya. Nah, kemudian pada baris yang 146 sampai dengan 160, di situ ada pendeklarasian untuk satu tabel atau bingkai untuk menampung daftar data atau record di
tabel montor ya. Di mana pada baris pertama ada beberapa kolom, yaitu dia menampilkan nomor, kemudian ada nomor faktur, nama debitur, montor, lama angsuran, bunga, administrasi, harga tunai, harga kredit, angsuran per bulan, pembayaran pertama, dan kolom navigasi. Kemudian script program di sini pada 161 di sini ada tag PHP-nya. Kemudian pada baris 162 variabel baris sama dengan 1. Jadi ada variabel baris itu nilainya 1. Dilanjutkan variabel NO nomor di situ nilainya 0. Kemudian ada variabel I sama dengan 1. Selanjutnya ada di baris 166 ada file ada include koneksi.php. Jadi memanggil file koneksi.php yang isinya adalah untuk mengkoneksikan ke dalam database di sini. Kemudian 168 $SQL variable SQL sama dengan select bintang from montor. Jadi menseleksi semua data field dari tabel montor. Variable query sama dengan MySQL underscore query variable DB. Ini hubungannya dengan file koneksinya, file koneksi.php di sini. Kemudian koma variable SQL. Well, variabel tampil sama dengan MySQL fetch array. Di sini dia akan menampilkan data secara perulangan. Kemudian aliasnya nanti yang digunakan patokannya adalah pada variabel tampil di sini. Kemudian variabel warna sama dengan variabel baris 2 sama dengan 1. Kemudian di sini dia akan menggunakan modifikasi untuk warna. Jadi kalau nilai barisnya adalah yang 2, nanti akan memberikan warna pagar FFF. Kalau yang satu adalah pagar EEE. Jadi ada perbedaan warna pada tiap baris pada daftar datanya nanti. Kemudian echo di sini dia akan menampilkan baris pertama dengan BG color-nya yaitu variabel warna yang ada di baris 171. Kemudian echo kolom pertama nanti diisikan dengan variabel baris, bahwa variabel baris nilainya adalah dimulai dari 1. Kemudian ada kolom selanjutnya yaitu kolom untuk menampilkan nomor faktur, yaitu variabel tampil. Ini variabel tampil hubungannya dengan yang di baris 170. Kemudian dilanjutkan dengan nama field-nya. Ada nomor faktur, nama debitur, ada montor, nama angsuran, bunga, administrasi, harga tunai, harga kredit, angsuran, sama angsuran pertama. Kemudian pada kolom selanjutnya di sini, yaitu ini kolom untuk fungsi menampilkan data navigasi. Yang pertama di sini ada montor.php, nah datanya mode sama dengan delete, simbol N, nomor faktur di sini nanti dia menjadi sebagai alias. Ya, sebagai alias, di mana alias itu nanti menampung nilai dari field nomor faktur. Kemudian ada juga nanti di sini ahref-nya dia ngelinknya ke file edit montor.php. Kalau yang ahref pertama di sini dia ngelinknya ke montor.php. Maka di atas nanti ada script untuk menghapus nomor faktur berdasarkan dari nomor faktur. Kemudian di sini ada variabel baris plus plus. Plus plus di sini adalah maksudnya variabel baris itu nanti nilainya akan ditambah 1. Kemudian di sini ada penutup dari fungsi perulangan. Perulangan di sini yaitu yang ada di baris 170 ya, fungsi perulangan.
Selanjutnya, kita ke kode program untuk perintah yang di atas. Yang pertama di sini baris ke-6 ada tag PHP-nya, kemudian ada error reporting 0. Fungsinya adalah jika ada satu error yang tampil di browser, maka di situ akan tidak ditampilkan. Ya, error reporting 0. Kemudian include koneksi.php untuk menghubungkan ke dalam database. Kemudian pada baris 10, if iset dalam kurung $_post submit. Submitnya di sini adalah pengaruh dari ini nama dari tombol submit ya. Tombol submit yang berada di baris ke 140. Selanjutnya ada pendeklarasian nomor faktur, debitur, jenis MTR, bunga, LM angsuran, sama administrasi. Ini pendeklarasian dari variabel berdasarkan dari nama-nama input text ataupun select option. Selanjutnya, pada baris ke-18 ada fungsi uji logika di sini. Jika variabel jenis MTR sama dengan Megapro, maka harga sama dengan 25 juta. Tadi Megapro harganya 25 juta. Kemudian nama motornya adalah Megapro. Else if jika jenis MTR sama dengan CBR 150, maka variabel harga sama dengan 30 juta. Jadi untuk CBR harganya 30 juta. Else if jika variabel jenis motor sama dengan R25, maka harganya adalah 35 juta. Else if di sini jika variabel jenis MTR sama dengan Ninja, maka variabel harga sama dengan 36 juta. Nama motornya adalah di sini variabel motor sama dengan Ninja. Else if variabel jenis motor sama dengan Vixen, maka harga sama dengan 27 juta. Variabel motor sama dengan Vixen. Else jika bukan Vixen, bukan Ninja, bukan R25, bukan CBR 150, bukan Megapro, maka harga motornya adalah 0. Nah, kemudian di sini variabel HRG kredit untuk menghitung dari harga kredit motornya sama dengan variabel harga, ini variabel harga yang berada di baris ke 44, 38, 32, 26, sama harga sama di baris 20 ya. Ditambah dengan variabel harga dikalikan dari bunga per 12 bulan per 100 dikali dari lama angsuran. Ya, lama angsurannya berapa. Kemudian angsuran sama dengan harga kredit dibagi dari lama angsuran. Untuk angsuran pertama sama dengan variabel angsuran ditambah dari biaya administrasi, dari variabel administrasi. Kemudian di sini ada fungsi uji logika jika variabel nomor faktur sama dengan kosong, ini tanda petik 2, kosong. Kemudian tanda tegak lurus 2 ini maksudnya adalah simbol OR, atau
variabel debitur sama dengan kosong, atau variabel jenis MTR sama dengan kosong, atau variabel bunga sama dengan kosong, atau variabel LM angsuran kosong, atau variabel administrasi sama dengan kosong, maka data gagal disimpan. Data ada yang kosong. Else, jika kondisinya di atas terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya. Else, kondisinya di sini adalah variabel SQL sama dengan insert into motor. Jadi memasukkan data ke dalam tabel motor, di mana dalam kurung di sini ini nomor faktur, debitur, motor, LM angsuran, bunga administrasi, HRG tunai, HRG kredit, angsuran 1, ini adalah nama file. Ya, nama filenya. Kemudian value ini adalah merujuk dari nama variabelnya. Ya, ini merujuk dari nama variabelnya. Ketika kita membuat ini harus urut ya, sesuai dengan urutan ketika kita membuat di tabel, yaitu di tabel motor harus urut. Kalau tidak urut, nanti data bisa ditukar-tukar. Kemudian pastikan juga namanya harus sama untuk nama field. Ya, untuk nama field harus sama, tapi untuk nama variabel tidak harus sama. Yang penting sesuai dengan pendeklarasian variabel yang di atas, ya, yang fungsi di sini. Sesuai nama pendeklarasian variabel yang ada di sini. Kemudian, if jika variabel query, jadi perintah 67 di sini terjalankan, maka ada pesan di sini adalah message box, terima kasih data sudah tersimpan. Kalau kondisinya di sini tidak terpenuhi dari fungsi if di sini, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu data gagal tersimpan. Mungkin ada data kembar. Nah, seperti itu untuk kurung tutupnya di sini. Yang kurung tutup pada baris 82 di sini adalah kurung tutup untuk else yang di baris 76. Yang penutup untuk kurung 83, penutup dari else untuk di baris 65. Kalau untuk yang 84, fungsi dari if yang baris ke-10. Nah, di sini di baris ke-87, itu ada fungsi untuk hapus, yaitu di sini ada if set get mode sama dengan delete. Ini yang tadi berhubungan dengan ahref yang ada di baris ke 186, ya, mode sama dengan delete. Kemudian di sini tadi ada aliasnya, yaitu ini pendeklarasian variabelnya. Variabel nomor faktur sama dengan get nomor faktur. Jadi kalau kita ngeling menggunakan fungsi alias tadi, kita menggunakan fungsi get. Tapi kalau kita ingin mengambil data dari inputan seperti input text atau select option, kita menggunakan pendeklarasiannya adalah $_post. Kemudian perintahnya di sini adalah pada baris 91, variabel SQL sama dengan delete. Nah, ini perintah SQL-nya, delete from, menghapus dari tabel motor, di mana nomor faktur sama dengan variabel nomor faktur. Jadi kita menghapusnya adalah berdasarkan dari field nomor faktur. Nah, nomor fakturnya, nilai datanya diambil dari mana? Yaitu diambil dari variabel nomor faktur yang sudah dideklarasikan di baris 89. Seperti itu. Jadi itu perintah untuk input data dan hapus di file montor.php. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Jika ada yang mau tanya. Ada Mas Noval? Ya, Pak. Ada yang lainnya? Semuanya di Mas Ahmad Setiawan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sekarang belum, Pak. Nanti mungkin. Nanti.
Oke, kita masih punya waktu sekitar 3 menit nih. 3 menit untuk kita kelihatannya sudah tadi kita sudah streaming jam Setengah hampir jam. lebih ya. 8 lebih sedikit. Udah setengah jam. Setengah jam lebih ya. Iya. Kalau di record saya di sini ada tulisannya meeting waktunya udah kurang 3 menit, 40. 3 menit 15 detik. Jadi untuk Zoom di sini karena kita sifatnya free di Buset. sini. Kalau Zoom sifatnya free, kita hanya dibatasi waktu untuk diskusi hanya 40 menit. Hanya dikasih waktu 40 menit. Ini kita masih punya waktu sekitar 2 menit nih. 3 menit nih untuk diskusinya. Untuk file edit motornya belum saya jelaskan soalnya ya. File edit motornya belum saya jelaskan. Untuk tugasnya dulu. Jadi tadi kan ada lama angsuran ya. Ada lama angsuran. Lama angsuran, tambahkan nanti ada fungsi uji kondisi. Tambahkan ada fungsi uji kondisi jika itu logikanya 2 aja. Jika lama angsuran lebih jika lama angsuran kurang dari sama dengan 12, Kurang maka dari, Pak? kurang sama dengan 12 bulan, berarti kurang dari 12 bulan, maka bonusnya apa ya? Magicom. Televisi. Ya TV aja, TV LED 21 inch. TV LED 21 inch. Jika lagi ya, jika lebih dari 12 bulan, bonusnya kipas angin mini gitu. Kipas angin gitu. Berarti nanti ada tambahan feel ya, ada tambahan feel baru yaitu feel bonus ya. Bonus. Nanti tambahkan feel di tabel motor bonus. Jadi untuk menampung data bonus, tipenya berarti apa kalau seperti ini? Tipe datanya apa bonusnya? Tipe data integer atau apa? Enggak, Pak. Apa ya? Tipenya var? Tipenya varchar ya. Ya, nanti tipenya varchar boleh kasih panjangnya 50 aja gitu. Atau boleh pakai teks juga boleh, nggak apa-apa. Oke, gitu aja waktunya 1 menit udah selesai. Nanti mungkin ini nanti kita putus atau kita mau lanjutkan lagi, streamingan lagi. Tapi harus kelasnya harus berubah ini nanti untuk kelas meetingnya harus berubah. Sampai sini atau mau dilanjut? Sampai sini aja dulu, Pak. Oh, sampai sini dulu. Oke, sampai sini. Untuk semuanya terima kasih ya untuk perhatiannya. Tetap